Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Yunustari dengan NIM 23070210080, kelas 2B, Prodi Tadris Matematika, mata kuliah Pendidikan Multikultural, dosen pengampu Dr. Oktio Fenkidiantoro MPDI. Saya akan mempresentasikan tentang pendidikan multikultural sebagai pendekatan. Arti pendidikan multikultural yaitu untuk membangun karakter bangsa yang baik bukanlah suatu hal yang mudah, dan salah satu solusi yang ditawarkan dan diharapkan mampu membangun karakter bangsa sejak dini adalah melalui pendidikan multikultural. Pengertian pendidikan multikultural menurut Hernandez mengartikan bahwa pendidikan multikultural sebagai perspektif yang mengakui realitas sosial, politik, dan ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan. Sedangkan menurut Zambroni mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara holistik membangun kritik dan menunjukkan kelemahan-kelemahan, kegagalan-kegagalan, dan diskriminasi yang terjadi di dunia. Banks mengungkapkan 4 pendekatan yang mengintegrasikan materi pendidikan multikultural dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah yang bila dicermati relevan untuk diimplementasikan di Indonesia. Yang pertama, pendekatan kontribusi, contribution approach. Level ini yang paling sering dilakukan dan paling bagus dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku, bangsa, atau etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai. Yang kedua, pendekatan additive approach. Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan, dan karakter dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bahan bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansi. Yang ketiga, pendekatan transformasi, the transformation approach. Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis. Yang keempat, pendekatan aksi sosial, the social action approach. Tujuan utama dari pembelajaran dan pendekatan ini adalah mendidik siswa melakukan kritik sosial dan mengajarkan keterampilan membuat keputusan untuk memperkuat siswa dan membantu mereka memperoleh pendidikan politis. Sekolah membantu siswa menjadi kritikus sosial yang reflektif dan partisipan yang terlatih dalam perubahan sosial. Tujuan gerakan pendidikan multikultural, Banks merumuskan ada 4. Yang pertama dan terutama, membantu individu memahami diri sendiri secara mendalam dengan mengaca diri dari kacamata budaya lain. To help individual gain greater self-understanding by viewing themselves from the perspective of other cultures. Yang kedua, membekali peserta didik mengetahui mengenai etnis dan budaya-budaya lain, budayanya sendiri dalam budaya mayoritas, dan lintas budaya to provide student with culture and ethnic alternative. Karena selama ini mereka hanya dicekoki sejarah dan budaya domain, yaitu sejarah dan budaya Anglo-Amerika. Yang ketiga, mengurangi derita dan diskriminasi ras, warna kulit, dan budaya. To reduce the pain and discrimination that members of some ethnic groups experience because of their unique radical, physical, and cultural characteristics. Yang keempat, membantu para peserta didik menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. To help students to master essential reading, writing, and skill mathematics. Prinsip fleksibilitas pendidikan multikultural bahwa amat keliru kalau melaksanakan pendidikan multikultural harus dalam bentuk mata pelajaran yang terpisah atau monolitik. Sebaliknya, dia mengusulkan agar pendidikan multikultural diperlakukan sebagai pendekatan untuk memajukan pendidikan secara utuh dan menyeluruh.
Pendidikan multikultural juga dapat diberlakukan sebagai alat bantu untuk menjadikan warga masyarakat lebih memiliki toleran, bersikap inklusif, dan memiliki jiwa kesetaraan dalam hidup bermasyarakat, serta senantiasa berpendirian sesuai masyarakat secara keseluruhan akan lebih baik. Manakala siapa saja warga masyarakat memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang dia dimiliki bagi masyarakat sebagai keutuhan. Sejalan dengan dibukanya demokrasi di Indonesia, berdampak juga pada proses pendidikan. Pada proses pendidikan menjamin kebersamaan hak semua anak bangsa dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan multikultural sangat tepat dijalankan di Indonesia, mengingat bangsa ini memiliki keberagaman suku, adat istiadat, agama, dan bahasa. Untuk mempersatukan dan memberikan kesadaran akan keberagaman tersebut diperlukannya pendidikan multikultural di Indonesia. Pada penerapannya, pendidikan multikultural di Indonesia diposisikan menjadi 3. Yang pertama, sebagai falsafah pendidikan. Sebagai falsafah pendidikan, kekayaan dan keberagaman multikultural yang dimiliki oleh Indonesia hendaknya dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan dan mengembangkan sistem pendidikan. Yang kedua, sebagai pendekatan pendidikan. Sebagai pendekatan pendidikan yang kontekstual harus memperhatikan keragaman budaya yang ada. Yang ketiga, sebagai bidang kajian dan bidang studi. Sebagai bidang ilmu kajian dan studi, yaitu wacana multikulturalisme yang masuk dalam mata pelajaran tertentu seperti sosiologi, antropologi, dan kewarganegaraan. Pada akhir-akhir ini juga ada wacana untuk menjadikan pendidikan multikultural sebagai mata pelajaran tersendiri. Secara spesifik, Banks mengatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas 5 dimensi, yaitu yang pertama, integrasi konten, yang kedua, proses penyusunan pengetahuan, yang ketiga, mengurangi prasangka, yang keempat, pedagogi kesetaraan, yang kelima, budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.